Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Daun Hijau. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast inspiratif Daun Hijau. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, masih bersama dengan Mas Ivan dan juga Mbak Devi. Gitu. Halo, Mas Ivan, Mbak Devi, apa kabar nih? Halo, baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu kembali ya di podcast inspiratif Daun Hijau ini. Yes. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana merekrut karyawan atau bagaimana agar seorang job seeker itu bisa lolos di pertanyaan maut ya. Kenapa kami harus merekrut Anda gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dilema di tempat kerja ya, teman-teman. Kita akan membahas kenapa dia yang dipromosikan dan aku enggak, atau bukan saya gitu. Padahal saya udah kerja keras loh, udah tepat waktu dan lain sebagainya. Kita akan bahas langsung tentang hal tersebut bersama Mas Ivan dan juga Mbak Devi. Oke. Kita ke Mas Ivan dulu deh, yang pertama nih. Selaku orang yang mempromosikan orang lain ya. Gimana nih Mas dengan judul? Kenapa sih dia yang dipromosikan gitu? Bukan saya. Oke. Saya akan menginformasikan hal dasar dulu tentang konsep promosi gitu ya. Kalau menurut saya, promosi itu hanya bisa terjadi di perusahaan ketika perusahaan butuh orang duduk di posisi itu. Yang kedua, perusahaan punya anggarannya. Yang ketiga, perusahaan mau ambil resiko atas potensi pekerja tersebut di masa depan. Kalau tiga hal ini tidak terpenuhi, nggak akan ada yang namanya promosi itu terjadi. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah perusahaan butuh ada orang yang duduk di posisi itu, perusahaan juga kemudian punya anggarannya, dan ada perusahaan mau ambil risiko atas potensi orang tersebut di posisi ini gitu di masa depan. Nah, kalau kaitannya dengan bagaimana sih kemudian pekerja yang dipilih untuk dipromosikan? Yeah. Terus terang saja perusahaan punya metodenya masing-masing gitu ya, mau dengan apapun yang disebut sebagai performance appraisal lah atau apalah, yang menurut saya semuanya itu hanya justifikasi formal saja. Termasuk KPI berarti? Oh iya, itu hanya justifikasi formal saja yang sebenarnya ujungnya tetap subjektif sih. Oke. Saya sampaikan terus terang bahwa itu tadi promosi terjadi karena ada tiga hal itu, dan tentu saja ini kan subjektivitasnya siapapun orang yang mengambil keputusan tersebut gitu. Nah, ketika memang ada alat-alat bantu, mau 360 degree performance management, apapun itu sebutannya lah, yang ujungnya tetap saja menurut saya hanya formalitas administrasi gitu. Mereka sudah tahu sebenarnya siapa yang akan kita promosi. Ini faktanya demikian ya. Mungkin di perusahaan Anda saat ini, oh enggak, saya punya alat yang sangat sahih sekali gitu, kemudian sangat-sangat objektif, ya silakan kalau memang punya pemikiran seperti itu gitu. Tapi menurut pengalaman saya, biasanya memang yang terjadi adalah tidak selalu bahwa orang-orang yang prestasinya bagus itu yang kemudian akan dipromosi, karena pada prinsipnya ini menurut saya, promosi itu memang tidak seharusnya adalah apresiasi atas kinerja, prestasi. Tapi karena memang perusahaan mau ngambil resiko tadi, bahwa dia melihat sesuatu di orang ini dan mau ambil resiko bahwa orang ini punya potensi di masa depan untuk posisi tersebut. Jadi bukan apresiasi atas posisi. Itulah kenapa yang saya perhatikan juga banyak sekali perusahaan yang salah kaprah dalam mempromosi orang. Okay. Contoh, ada seorang tenaga penjual, dia hebat jualannya, lalu perusahaan kemudian suka sama orang ini, sebagai bentuk apresiasi dia promosi dia sebagai sales manager. Nggak jualan langsung lagi. Yang ada akibatnya perusahaan ini penjualnya turun, nyungsep, tim di salesnya berantakan, karena belum tentu orang ini mampu mengelola orang-orang yang ada di bawahnya. Okay. Karena ini butuh skills yang berbeda, bukan jualan. Ini banyak yang terjadi yang saya perhatikan. Jadi nggak paham orang-orang di perusahaan itu dalam mengambil keputusan dalam mempromosi
gitu. Mungkin saya akan cerita di situ dulu sebelum menjawab tadi pertanyaan sesuai dengan topik kita hari ini itu. Biar semua teman-teman juga paham konsep dasar tentang promosinya. Oke, berarti begitu ya teman-teman, promosi itu tidak melulu tidak seharusnya ya berkaitan dengan prestasi kinerja ya, tapi tadi ada 3 hal yang diungkapkan oleh Mas Ivan. Nah, kalau dari Mbak Devi ini selama ini melihat di tempatnya Mbak Devi itu tipe-tipe karyawannya tuh seperti apa, dan tipe-tipe karyawan yang seperti apa sih nih, mungkin nanti juga bisa dijawab juga oleh Mas Ivan, yang sebenarnya layak untuk dipromosikan gitu. Banyak karyawan itu masuk ke dalam jenis yang berbeda-beda. Ada orang lapangan, ada orang kantoran, ada juga yang manajerial. Jadi tergantung posisi yang terbuka itu ada di mana, divisi apa gitu. Karena benar seperti apa yang kata Ivan, orang yang memang pinter jualan belum tentu menjadi manajer yang baik. Karena itu keterampilannya sangat berbeda. Dan zaman sekarang apalagi di perusahaan-perusahaan abad 21 ya, kadang promosi itu tidak naik secara vertikal, tapi juga horizontal. Melebar. Di dunia media itu kadang misalnya jurnalis atau reporter, sekarang udah ada senior reporter. Jadi dia udah punya 20 tahun pengalaman, naik gaji, tapi tetap jabatannya reporter. Jadi naik jabatan tidak harus selalu vertikal, karena kalau ke atas itu berarti keterampilannya sudah mulai mengelola orang, manajerial, anggaran yang diperhatikan lebih, pengeluaran, visi dan sebagainya. Dan bosnya semakin naik, semakin ke atas, beda-beda orangnya. lebih ke ya managerial level gitu kan, semakin dekat ke CEO. Ada teman saya, dia seorang pemred ya, tapi dia pernah secara confidential gitu dengan saya, dia bilang, kadang saya kangen ke lapangan lagi. Ya, saya kangen kembali lagi menjadi jurnalis. Kok kangen? Bukannya kamu sudah berada di atas, sudah enak duduknya, posisinya, gajinya sudah tinggi, pengaruhnya sudah besar. Ya, tapi kadang-kadang saya capek mengelola orang. Jadi naik ke jabatan yang berbeda belum tentu akan memberikan satisfaction. Kepuasan ya. Dan kepuasan juga, walaupun mungkin gajinya lebih tinggi. Jadi kembali lagi kepada orang itu. Gitu. Kalau dari Mas Ivan gimana Mas? Tipe-tipe karyawan yang sering ditemui di tempat kerja, terus di antara tipe-tipe karyawan itu mana yang paling merepotkan dan mana yang pantas buat cepet naik jabatan gitu atau dipromosikan? Saya sebelum menjawab itu saya tanya dulu ke Mas. Lebih pilih dipromosi atau naik gaji? Naik gaji ya, belum dipromosi belum tentu naik gaji ya, cuma naik jabatan aja. Kenapa pilih naik gaji? Karena real kita terima materi yang dalam bentuk nyata, itu kan, dengan entry pekerjaan yang bisa saja sama atau mungkin entry pekerjaan yang bertambah lebih banyak gitu. Tapi kalau naik jabatan posisi kita di tempat yang baru, pengelolaan yang baru, dan jenis pekerjaan yang baru, dan belum tentu juga gajinya naik dengan lebih besar gitu. Dan ya, kalau Devi pilih naik gaji atau naik posisi? Atau naik gaji. Kenapa? Ya itu lebih praktis dan belum tentu kalau misalnya naik the ladder of career itu managerial level akan sesuatu yang mungkin saya sukai. Dan memang faktanya demikian, banyak sekali pekerja yang saya tanya, ini barusan contoh, lebih pilih naik gaji ketimbang naik posisi. Karena apa? Karena praktikal aja kok, yang pasti-pasti aja. Kalau naik gaji ketahuan gaji gue lebih tinggi kan begitu. Kalau naik posisi, waduh nanti kerjaannya tanggung jawab gue lebih gede. Gue akan punya tuntutan yang begini nih, gue begini. Sepadan nggak dengan angkanya kan begitu. Ya, artinya apa? Artinya memang kembali lagi bahwa ini perusahaan mengelola orang-orangnya itu memang harus canggih dan tidak bisa menyamaratakan setiap orang dengan perlakuan yang sama dalam promosi. Itu makanya kalau ada sebuah perusahaan yang bilang, misalnya nih, ini saya juga mau bukaan aja sekalian,
ketika Anda melihat sebuah perusahaan membuat informasi lowongan pekerjaan, lalu dia menjanjikan sesuatu, mengiming-imingkan tentang ada jenjang karir, itu senyumin aja. Serius saya sampaikan, nggak usah dimasukin ke hati, karena pasti kecewa nanti Anda. Itu ini saya sampaikan aja terus terang ya. Kalau ada perusahaan yang berani mengiming-imingi sesuatu, Anda akan menjadi posisi ini di kemudian hari. Anda sebagai leader nanti di sini, senyumin aja, nggak usah dimasukin ke hati, ya, karena kita belum tahu perusahaannya besok masih ada apa enggak, satu. Dan kalau diomongin begitu sama rekruternya, tanya rekruternya sudah berapa lama di sini, posisi dia apa sekarang, sebelum masuk ke sini posisi dia apa, ya. Artinya memang tidak semua orang sebenarnya menginginkan naik jabatan. Kayak tadi 2 orang ini saya tanya, nggak penting jabatan, yang penting gaji sebulan gue segini kan gitu. Konkret ya. Real, nyata ya. Artinya, tapi ada orang yang memang dia senang dengan posisi tinggi karena apa? Itu pride-nya dia. Kartu namanya head of anu. Yes. Ya kan? Di signature emailnya head of anu, keren banget kan? Pede aja kalau ngasih meskipun gajinya juga kalah sama yang itu gitu. Tapi secara kebutuhan batinnya dia senang itu. Nggak apa-apa gajinya segini, gue memang cari exposure kok. Karena dia mungkin juga punya visi yang lain. Gue nggak akan selamanya di perusahaan ini. Jadi begitu saya tidak ada di perusahaan ini, saya melamar di tempat yang lain, posisi saya tentu saja minimal sama. Dengan gaji yang beda dong, kan begitu. Ini yang perusahaan tidak bisa memastikan bahwa semua orang punya kebutuhan yang sama atas jabatan. Yang terpenting adalah bagi perusahaan bagaimana organisasi bisa berjalan optimal, karyawannya bisa optimal dengan kebutuhan yang bisa diakomodasi oleh perusahaan. Dan selalu ingat bahwa setiap perusahaan itu punya keterbatasan, apalagi kalau udah bicara angka. Well, artinya apa? Itu pilihannya kembali ada di kita gitu ya. Dan kalau tadi bicara tentang bahwa saya lebih pilih gaji daripada promosi gitu ya. Saya sering menyampaikan begini. Yang menentukan bahwa kita mau bekerja apa, posisinya apa, perusahaannya apa, gajinya berapa, itu kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan atasan, bukan direktur, bukan HR, bukan. Tapi kita sendiri yang menentukan itu semua. Kita mau gaji berapa, sebut angkanya. Karena kalau kita nggak pernah sebut angkanya, kita nggak akan pernah sampai di angka itu. Yakin. Jangan berharap bahwa orang ngerti sendiri gitu. Lalu kita berharap, artinya kita membuka diri kita untuk potensi kecewa. Ya, karena kalau udah urusan kayak gitu kan, gue kerjanya udah giat banget nih, tapi ternyata perusahaan nggak respon apa-apa nih, kenaikannya biasa-biasa aja setiap tahun. Lalu kok perusahaan gini banget ya? Yang salah bukan perusahaan, dia sendiri, dia punya ekspektasi seperti itu. Dan kami nggak pernah bicara terus terang juga, saya pengen gaji saya segini. Karena bisa jadi atasannya berpikir kan, ini orang baik-baik aja gitu. Dia begini aja kerjanya udah bagus kok gitu. Karena pas ditanya mau gaji berapa secukupnya gitu. Terserah Bapak biasanya kayak gitu. Ya nggak bisa begitu. Artinya memang kita yang menentukan, dan tugas kita artinya adalah memantaskan diri untuk bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan, di posisi yang kita mau, di gaji yang kita mau. Nah, ini yang berat ya teman-teman, memantaskan dirinya ini. Ya itu Berarti kan harus menggali skill lebih banyak ya, kita kan harus memiliki kemampuan yang banyak gitu. Memantaskan diri artinya ya kita jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan itu saat ini dan masa depan. Dan kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar juga mereka dalam mempromosikan orang punya caranya sendiri-sendiri. Dan satu hal yang Devi pelajari perlu proaktif. Proaktif ya. Kadang-kadang ada assessment ya. Assessment yang terjadi di perusahaan di mana mereka sedang mencari agent of change. Tapi kadang-kadang ya hanya sekedar formalitas. Walaupun sudah mendapatkan nilai bagus, lolos seleksi dan sebagainya, menjadi agent of change, belum tentu itu menjadi jaminan untuk promosi. Saya pernah dengar dari beberapa teman-teman saya harus proaktif karena memang subjektivitas.
um, ada beberapa orang-orang yang atasan-atasan yang mereka sayangnya saking sibuknya mereka kurang memperhatikan bakat-bakat dari orang-orang di bawahnya. Kalau orang-orang itu tidak proaktif dan bilang saya berkenan untuk ini, saya bersedia untuk ini, boleh nggak saya dipertimbangkan untuk naik jabatan. Nah, kadang-kadang itu perlu itu. Kalau kita tunggu terus, nggak akan dapat kadang-kadang. Makanya pengalaman saya ini, orang yang kemudian kayaknya cepet banget naik posisi itu di dalam satu organisasi ya, di dalam satu organisasi itu mereka yang memang punya kemampuan komunikasinya baik. Dia tahu persis bagaimana caranya mengkomunikasikan keinginannya secara halus, secara halus kepada atasannya gitu. Enggak jualan hard selling gitu ya, enggak seperti itu. Tapi dia tahu bagaimana caranya memposisikan dirinya agar selalu dalam radar atasannya. Karena terus terang saja yang menentukan Anda karir di perusahaan itu ya kita sendiri, plus kalau kita masih dalam satu organisasi yang hierarkikal itu ya atasan kita. Karena makanya tugas kita sebagai pekerja adalah membantu atasan kita bekerjanya lebih mudah dan membantu atasan kita bagus di mata atasannya. Ini penting banget, nggak banyak orang tahu. Atasannya lagi ya. Tugas kita adalah membantu atasan kita bagus di mata atasannya dia. Kenapa? Kalau dia naik, siapa yang akan ditarik naik lagi? Kita di bawahnya. Kita. Nah ini yang banyak orang nggak paham. Karena mereka sangat naif menurut saya berharap bahwa sistem yang ada di perusahaan ini objektif ya, semuanya dinilai dengan adil, kemanusiaan gitu ya. Namun pada faktanya tidak begitu, Ferguson. Ya, bayangkan kalau seandainya apakah karyawannya bagus, excellent gitu semuanya, lalu kemudian naik semua? Enggak juga. Kenapa? Ada keterbatasan. Iya. Anggarannya terbatas, posisinya terbatas, dan kebutuhan tadi ya. Dan kalau misalnya tadi disampaikan ada assessment di dalam sebuah perusahaan, misalnya nih mau ada promosi internal, kita mau mencari seorang leader di internal perusahaan. Lalu kemudian diadakanlah kontes gitu ya melalui assessment. Misalnya Mas dan Mbak diadu. Oke, ikut masuk ke dalam. Masing-masing punya harapan terpilih nggak? Iya. Iya dong. Ya kan, pasti punya harapan terpilih. Karena udah jadi kandidat kan? Iya kan? Pasti kan punya, muncul tuh yang tadinya enggak, tapi karena udah dimajuin, oh iya lumayan juga nih kalau kan gitu ya, apalagi dengan iming-iming setelahnya. Begitu hasilnya keluar dan tidak terpilih, rasanya bagaimana? Kok bukan saya? Kok malah dia gitu? Legowo nggak? Agak berat. Agak berat ya. Berat. Apalagi ketika misalkan kita tahu kualitas pesaing kita itu. Segitu doang. Malah, nah ini yang tidak disadari oleh perusahaan, bahwa justru itu malah membuat situasi yang bekerja menjadi tidak kondusif. Yang seolah-olah mereka mau terbuka secara fair. Padahal akibatnya seperti itu tadi. Yang ada, ini pengalaman saya banget, saya lihat sekali. Diam-diam orang ini akhirnya cari tempat baru dong. Karena tidak puas dengan sistem tadi. Gila, ternyata kayak begini ya di sini promosinya ya. Mikirnya macam-macam kan. Wah ternyata ya artinya kalau nanti gue mau naik lagi, gue harus diadu lagi. Iya kalau gue lulus, kalau enggak macam-macam. Akhirnya yang paling gampang cari tempat baru, pasti naik jabatannya, dan pasti naik gajinya. Dan makanya kalau kita berbicara tentang career development within the company, lupakan. Biar kita juga atur ekspektasi gitu ya. Karena kayak tadi setiap perusahaan punya 3 syarat tadi itu loh. Ada orang butuh duduk di situ, ada anggarannya, dan perusahaan mau ambil resiko. Kalau ini nggak ada, itu nggak akan terjadi. Kalau mau cepat naik gaji, kalau mau cepat naik posisi, pindah ke perusahaan lain. Minimal gaji Anda naik 30% dari yang sebelumnya. Dan posisi Anda sama pun nggak masalah. Yang penting gaji naik. Yang penting gaji naik, kan kebanyakan begitu. Itu cara paling insannya begitu. Tapi yang harus dipahami juga adalah Anda memang harus pantas untuk digaji di angka tersebut. Artinya kompetensi kita juga harus relevan dengan kebutuhan posisi itu. Nah ini yang kadang-kadang baik dari sisi pekerja dan perusahaan juga
Ini menurut pengalaman dan pemahaman cetek saya gitu ya, ya begitu penerapannya. Mau seolah-olah objektif, fair, tapi ternyata malah membuat situasi jadi tidak kondusif gitu. Mau bikin appraisal 360 degree, atasan nilai, bawahan nilai, peer-nya juga nilai, tapi emangnya mereka nggak janjian di belakang? Gue nilai lu nih, lu kasih nilai gue nih. Siapa yang tahu ya? Emang nggak begitu mereka? Begitu. Nah, kan kita juga nggak tahu nih perusahaan butuhnya seperti apa. Artinya memang ya kalau pas lagi ketemu dengan yang cocok ya berarti cocok, kalau enggak ya sudah gitu. Artinya dari sisi kita juga harus pandai mengatur ekspektasi gitu. Oke. Dan itu yang kita menentukan loh, kita yang menentukan itu. Dan ada satu hal yang mungkin zaman sekarang, zamannya digital ya, everything is online. Yes. Bahkan kadang-kadang kalau Devi sedang mencari narasumber, kita juga carinya online gitu kan. Seberapa mudahnya saya bisa mendapatkan alamat Historical. email dari marketing director sebuah perusahaan besar di Jakarta. Itu kembali lagi ke Instagram atau Facebook atau Twitter atau LinkedIn profilnya mereka gitu tuh. Itu menunjukkan seberapa terbuka mereka terhadap publik. Dan saya sering bisa dapat narasumber itu lewat online search dan kebalikannya juga. Kadang-kadang saya nyari narasumber untuk diwawancara, mereka yang Google saya. Jadi pada saat saya ketemu langsung, Devi bagaimana? Kak, saya dengar kamu alumni Trisakti ya, sama SMA 6. Saya bingung awalnya. Kok Bapak tahu? Saya kan sudah Google Mbak dulu sebelum datang. Seandainya Devi adalah seorang investor, mau investasi di sebuah perusahaan, cari tahu dulu nggak perusahaan itu? Oh iya pasti. Rasanya bagaimana kalau perusahaan itu ternyata tertutup, informasinya sedikit? Iya, kurang bisa percaya. Iya. Termasuk pada saat misalnya Devi mau rekrut orang, orang ini di googling namanya sedikit, lalu informasinya terbatas gitu. Iya. Di zaman sekarang dibanding dengan ya. dengan kayak misalnya Anda googling nama saya untuk cari referensi informasi siapa sih si Silvanus ini. Iya. Begitu dapat informasinya banyak, seneng apa enggak? Seneng. Seneng. Karena kita punya bahan dan punya bisa tahu track record historical seseorang itu pekerjaannya apa, dia punya track record yang bagus atau enggak, termasuk review orang tentang kita juga kan di Google kan kayak gitu. Nah, dan biasakan, orang banyak lupa, tapi biasakan untuk Google search diri sendiri. Iya, betul. Kita bertanggung jawab atas apa yang eksis online tentang kita. Pernah saya bergabung dalam sebuah organisasi di mana ternyata setelah saya Google search, alamat rumah saya, nomor HP saya terbuka, kelihatan. Padahal saya tidak mau, alamat email sudah cukup. Untuk kalau orang menghubungi saya atau lewat sosial media, tapi saya tidak mau mereka tahu di mana saya tinggal. Dan itu organisasi itu menampilkan alamat rumah, dan itu sudah merupakan pelanggaran dari sebuah privacy ya. Dan saya langsung menelpon ke organisasi itu dan bilang, hey, ini yang muncul di online search, tolong itu ditutup semuanya, nggak hanya punya saya tapi seluruh anggota, alamat rumahnya sama nomor HP-nya kalau bisa ditutup gitu. Karena itu kita harus membiasakan untuk Google search. Jadi kalaupun kita ketemu sama orang, kita tinggal bilang, you can Google me. Jadi itu penting sekali. Keputusannya kembali di kita. Kita mau orang itu menangkap kesan apa terhadap diri kita, dan kita yang create itu, bukan orang lain. Arti ini ya teman-teman sekalian, tadi termasuk teman-teman jika sudah bekerja di perusahaan, jika ingin dipromosikan atau misalkan naik gaji, terbuka saja dengan karena dunia saat ini kan memang dunia yang terbuka. Ya. Dalam artian kan misalkan dari Mas Ivan selaku HR yang akan mempromosikan orang, juga kan tentu memiliki banyak parameter dan pertimbangan-pertimbangan untuk mempromosikan dia gitu. Nah, kemudian berarti masa jabatan bekerja itu tidak terlalu berpengaruh terhadap proses promosi jabatan? Yang sering saya temui sih tidak ngaruh ya. Itu tadi ketika perusahaan merasa butuh ada orang di posisi itu dan adanya itu, apa ya nggak bisa nih, dia usianya masih 2 tahun di sini. Nggak ngaruh.
subjektif lah, Oke. subjektif dan tentu saja sudah diukur gitu ya apapun itu. Apakah itu bagus atau tidak? Ya setiap perusahaan punya hitung-hitungannya masing-masing gitu. Dan apakah kemudian pengaruhnya tidak baik kepada sekitarnya? Kembali lagi perusahaan juga pasti sudah ngitung itu. Gitu. Dan kadang-kadang karyawan misalnya ada orang yang memang sudah lama di perusahaan itu karena satu mereka tidak memiliki keinginan untuk berkembang. Tadi mereka ya, nggak cukup mau comfortable dan cukup nyaman nyaman berada dengan dalam yang posisi ada ya. itu. Banyak. Dan akhirnya pada saat saya kadang-kadang suka nanya sama teman-teman, kenapa kamu nggak pindah? Karena saya sudah nyaman dan kedua bentar lagi mau pensiun. Jadi tidak ada insentif untuk mereka grow. Sedangkan orang perusahaan-perusahaan yang saya dengar mereka mencari orang memiliki growth mindset. Growth mindset, oke. Ya, dan kadang-kadang itu yang ada di anak-anak yang muda. Yang muda-muda ya, Iya. berani ngambil tantangan. Ngambil tantangan. Mereka Meskipun berani belum ngambil tentu. resiko, meskipun belum Meskipun tentu belum benar juga. benar. Wah, yang terpenting biasanya kalau anak-anak muda di perusahaan-perusahaan itu kan, kamu bisa nih, bisa Pak, siap gitu kan. Tapi kalau misalkan yang udah lama, udah nyaman, kamu bisa ngerjain ini. Aduh, saya nanti deh Pak pelajari dulu gitu. Itu pun termasuk ke dalam apa? Masuk ke dalam radar kriteria penilaian ya Pak? Salah satunya iya, salah Oke. satunya iya. Karena biasanya orang-orang yang dipromosi biasanya nih memang yang punya ambisi. Oke. Karena orang-orang yang punya ambisi itu pasti selalu punya pemikiran saya harus berhasil. Oke. Berarti Ya. menjadi orang ambisius itu sah-sah aja dong di dunia Nggak ada kerja. masalah, Tidak masalah. nggak ada masalah. Asal bukan ambisius yang sikut-sikutan. Oke, Ya. ambisius yang positif ya. Ambisius yang Dengan positif. tadi dia terus memperbaiki diri. Ambisiusnya gini, ketika dia sudah punya mimpi, dia akan melakukan hal-hal yang baik untuk menuju ke sana gitu. Oke. Jadi dia konsisten dan fokus ke sana gitu. Tanpa ya mencederai yang lain gitu. Oke. Jadi teman-teman boleh menjadi karyawan atau pegawai yang penuh ambisi, punya mimpi, tapi ingat jangan sampai sikut-sikutan ya. Ambisius yang ambisius positif. Itu bagian dari kita menjaga reputasi soalnya. Ini yang terpenting tadi saya jadi ingat kembali dari perkataannya Mas Ivan ya, bagaimana kita harus menjaga reputasi dan juga tadi Mbak Devi juga sudah membuktikan dengan reputasi kinerja yang baik, mudah untuk dicari oleh orang lain, mudah untuk direferensikan oleh orang lain itu. Nah kemudian ini Pak, seorang atasan atau seorang HRD nih, Mas Ivan dan Mbak Devi, ketika dia akan mengambil anak buah atau akan mempromosikan karyawan di tempat dia, itu biasanya ada hal-hal yang dilakukan nggak sih? Apakah dia akan ngetes dengan misalkan tidak pakai alat tes ya, tapi misalkan dia akan dikasih pekerjaan yang begitu banyak yang nantinya mungkin ini akan di posisi berikutnya dia mungkin harus mengerjakan seperti itu. Nah biasanya ini bocoran nih teman-teman ya, kalau misalkan ngeliat gelagat atasan kayak gini nih, oh saya bakal dipromosiin gitu. Nah treatment apa biasanya yang diberikan oleh atasan sebelum dia, kan orangnya udah dipilih nih, cuma kan mau dilihat dulu. Nah, treatment apa yang dilakukan atau diberikan oleh atasan kepada karyawan yang terpilih untuk nanti dipromosikan gitu? Devi dulu mungkin. Jadi apa yang kita buat untuk mempersiapkan mereka untuk peran baru? Iya, biasanya bos itu ngapain aja sih ke karyawannya gitu? Tergantung dari kebutuhan dari perusahaan itu. Kalau misalnya dibutuhkan training ya pasti ada pelatihan atau yang paling sesedikitnya adalah briefing apa aja sih yang kita expect dari Anda gitu. Jadi tergantung dan itu perusahaan besar. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil ya kita menyediakan kesempatan mereka, kita membriefing mereka apa yang diharapkan oleh kita dalam pekerjaan mereka. Dan dalam dunia karyawan tetap dengan pekerja lepas itu sangat berbeda dengan aturan yang sangat berbeda. Kalau misalnya di dunia pekerja lepas untuk bisa mendapatkan job baru ya tergantung dari bagaimana kita berperilaku pada job lama gitu. Jadi apakah orang itu enak bisa kerja bareng, orangnya juga knowledgeable, sulit nggak untuk komunikasi dengan mereka. Jadi itu yang kita pertimbangkan untuk memberikan mereka kesempatan kerja lagi di kemudian hari. Karena kadang-kadang antara skill orang A dan orang B bisa aja sama. At the end of the day kita juga
lihat kayaknya aku lebih cocok kerja bareng sama B daripada A, walaupun sama-sama memiliki bakat yang sama, pengalaman kerja yang sama, tapi kenyamanan kerja bersama. Oke. Kalau dari Mas Iman gimana ya? Biasanya apa yang saya lakukan itu akan dilakukan untuk saya ngincer orang gitu. Ngincer orang untuk nih mau dipromosiin nih. Saya pasti kasih ABCD. Jadi sehingga teman-teman di sini para penonton podcast Daun Hijau bisa menangkap sinyal bakal dipromosiin gitu. Oke. Sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu. Seandainya saya atasannya Mas gitu ya, Mas lebih suka yang mana? Saya datang, saya komunikasi Anda, saya akan beri tugas melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini berhasil, Anda berkesempatan untuk saya promosikan. Atau saya nggak bicara seperti itu, saya kasih tugas 1, 2, 3, 4, 5, ini tolong kerjain ya. Saya ngetes kan, artinya saya ngetes gitu. Ya Anda lakukan saja gitu. Lebih suka yang mana? Kalau saya secara pribadi lebih suka yang kedua. Karena tidak ada ekspektasi untuk saya. Oke. Karena kalau misalkan yang pertama saya akan kerja, akan ada semakin kita di bawah tekanan dan kemudian ada ketakutan untuk gagal melakukannya. Artinya kemudian kita ngelakuinnya nggak nothing tulus gitu. Yang kita kejar adalah kita doing the job, tapi kita karena kita mau dipromosi sama si bos kita nih. Jadi kalau misalkan kita kerjain ini ya udah ini udah jadi pekerjaan saya gitu. Tanpa kita tahu di ujung itu ada apa gitu. Sehingga kemudian menurut saya pribadi pekerjaan yang akan dilakukan akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih pekerjaannya akan jauh lebih berkualitas gitu. Kalau Devi? Ya, yang kedua. Yang kedua. Karena? Ya itu karena memang tidak ada expectation, not ada pressure, dan kalau dilihat dari sudut pandang orang ya yang diberi tugas gitu tuh, ya kita juga bisa melakukan sesuatu dengan tulus. Gitu, nggak ada pikiran yang macam-macam gitu. Dan tambahan juga kan belum tentu juga kita harus 100% percaya terhadap janjinya atasan gitu. Dan hasilnya kadang-kadang itu lebih baik kalau misalnya orang itu tidak tahu dia lagi melalui ujian. Karena yang keluar adalah misalnya contohnya ya, kalau saya memberitahu, saya akan menilai kalian dari bagaimana Anda menjaga kebersihan lingkungan Anda, lingkungan rumah atau lingkungan kerja dan sebagainya. Tapi dengan itu kan mereka sadar, harus beres nih. Kita kan bisa menilai, tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam lingkungan dan kita melihat orang itu memang orangnya sifatnya beberes, orangnya renik dan sebagainya. Jadi pada intinya naturally dia orangnya ini gitu, suka lingkungan yang bersih. Dan itu lebih natural. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kebanyakan orang yang dipromosi itu adalah orang yang punya ambisi. Punya mau ngomong. Dan jelas sekali bahwa Anda berdua tidak punya ambisi memang. Itu tadi pilih gaji atau posisi, ya gaji lah. Itu kelihatan ini makin mengkonfirmasi gitu. Dan orang-orang yang kalau dia punya ambisi, dia dikasih tantangan seperti itu dan terbuka di depan, dia kejar. Dia akan berhasil di sana. Itu yang banyak terjadi. Makanya orang-orang seperti Devi dan Mas mungkin juga akhirnya lambat dipromosi di kantor. Karena nggak pernah ngasih tahu bahwa saya senang kalau dikasih tantangan kayak begini gitu. Jadi cuma senang dikasih tugas, ya udah nggak ada ekspektasi apa-apa. Tergantung juga dari apa yang kita inginkan. Ada kalanya pernah kejadian juga. Devi pernah menawarkan untuk mendouble, bisa dikatakan jumlah atau load kerja. Karena saya melihat bahwa expectation saya pada diri saya bisa menawarkan lebih pada perusahaan. Justru ambisi saya adalah I can do more for you, gitu. Tapi tidak selalu perusahaan akan menyambut baik. Karena memang sayangnya. Itu tadi 3 syaratnya nggak terpenuhi kalau memang ekspektasinya adalah promosi.
Ada 3 syarat itu terpenuhi nggak? Bahwa perusahaan butuh orang duduk di posisi Iya. itu, ada anggarannya, ada yang memang Ada resikonya ya perusahaan Iya. mengambil resiko. kita menawarkan diri bahwa kita bisa bekerja lebih dari apa yang kita kerjakan saat ini, tidak berbanding lurus dengan promosi. Beda halnya tadi kalau atasannya memang dia udah ngincar, tapi gue pengen tes dulu. Cara tesnya adalah gue terbuka aja ngomong, lo tahu ya ujung dari tugas Pekerjaan ini ini adalah promosi. Kalau berhasil dan menurut dia adalah fair-fairan aja. Kalau nggak berhasil kan lu tahu sendiri nggak berhasil kan. Tapi kalau berhasil you deserve it gitu. Anda akan dipromosi. Ya orang-orang yang punya ambisi biasanya akan makin kenceng dia gitu karena dia tahu imbalan di depannya seperti apa gitu. Nah, ini yang membuat jadi semakin nyata bahwa pekerja itu tipikalnya begini. Ada yang memang dia nggak mau dipromosi, yang penting gajinya naik. Ada yang memang dia kejar posisi gitu, ya. Dan apalagi kalau disampaikan secara terbuka di depan, ayo siapa yang berhasil mengerjakan tugas ini, Naik tapi level. dia naik. Ada orang yang, ya udahlah lu aja. Ada yang begitu, tapi wah ini asik nih begini nih kan gitu. Dan itu bukan benar salah, itu preferensi soalnya, itu preferensi personal. Dan ya itu yang terjadi. Kenapa banyak di perusahaan yang orang-orang dipromosi yang kadang kerjaannya nggak jelas gitu ya, prestasinya biasa-biasa saja, bukan buruk, bukan, prestasinya biasa-biasa saja, tapi dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dia tahu bagaimana cara menjual dirinya di depan orang-orang yang punya otoritas, bukan cari muka, bukan. Beda dengan menjilat ya. Beda. Orang ini cerdas gitu, tapi dia saking cerdasnya dia paham bahwa kemampuan prestasi dia biasa-biasa aja. Makanya dia cari cara bagaimana akhirnya agar dia tetap berada di radarnya orang-orang pengambil keputusan ini. Sehingga ketika ada kesempatan perusahaan punya 3 hal ini tadi untuk mempromosi, Masuk tuh. dia namanya udah masuk kotak. Sementara orang-orang ini nggak tahu yang begitu-begitu. Karena yang penting kerja aja yang bagus gitu kan. Gue kerjakan sebaik mungkin, nggak punya ekspektasi apa-apa. Nggak salah juga gitu. Yang penting gaji gue naik. Oke, berarti kan kembali ke satisfaction masing-masing ya. Itulah kenapa nggak boleh disamaratakan. Oke. Dan tidak juga salah kalau orang yang tadinya tidak ambisius Menjadi ambisius. Nggak Nggak salah ya. Nggak Karena salah. itu sering terjadi. Tergantung, misalnya contohnya seseorang tidak ambisius di pekerjaannya, tapi dia sangat ambisius di hobinya, atau mungkin dia kebalikannya gitu dan sebagainya. Ambisius di pekerjaan, nggak punya ambisius di hobi. dan itu bisa berubah-berubah. Jadi ambisi itu tergantung dari situasi. Oke, berarti ini menarik sekali ya teman-teman sekalian yang di perusahaan ketika ngelihat bosnya atau atasannya, terbuka aja kalau emang teman-teman mengincar posisi tersebut. Katakan, lakukan, tapi tetap yang pertama adalah pantaskan diri ya, pantaskan diri dan jaga reputasi gitu, karena HR ataupun atasan ngelihat teman-teman mau naik jabatan ini ya dari kualifikasi diri, dari kompetensi diri ya. Oh ini berarti dari obrolan ini jadi terlihat ya, saya dan Mbak Devi tipikal apa? Kalau aku tuh Berarti- tipikal situasi, kadang ambisi di sini, tapi tidak ambisi di sini. Tergantung situasi. Berarti memang benar Mas Ivan ini tidak diragukan lagi sebagai seorang HR. Dia bisa menilai dengan cepat gitu ya. Kalau saya memang nggak penting posisi, yang penting gaji. cuan. Oh ya nggak masalah. Iya. Karena kepuasan kita adalah di uang. Betul. Tapi kan ada juga orang yang puas di posisi. Dalam artian tadi ya dia punya pride-nya itu seperti Mas Ivan tadi bilang, pride-nya kartu namanya misalkan dia manajer atau apa, meskipun misalkan gaji dia di level yang lebih kecil dibandingkan orang di bawahnya gitu kan. Banyak dan beda industri juga. Dan beda itu terus aja. sah-sah saja dong Nggak di ada dunia masalah. pekerjaan ya, nggak Iya. ada masalah gitu kan. Nah, ini gimana teman-teman, menarik banget kan ya. Jadi untuk menjadi karyawan yang pengen dipromosikan cepat itu nggak harus datang tepat waktu, semua tugas dikerjain. Itu harus saya koreksi. Itu. Oh, dikoreksi. Harus saya koreksi tuh. Gimana tuh? Yang terpenting adalah kita setiap bekerja disiplin itu penting. Oke, disiplin. Dikoreksi Disiplin. oleh Mas Iya. Ivan langsung ya, disiplin. Oke. Disiplin apapun itu bentuknya, entah masalah waktu. Karena begini, orang yang disiplin itu biasanya pengalaman saya, orang yang disiplin itu kerjanya pasti beres itu. Oke. Karena dia sudah punya pemikiran bahwa ini harus begini, karena kalau nggak begini
hasilnya akan begini. Tapi kalau misalkan ada orang yang disiplin terhadap dia pemenuhan kewajiban aja, dalam artian dia kayak datang tepat waktu, tapi kemudian doing nothing di sepanjang jam kerjanya, Salah juga. Gini. itu salah juga. Itu paket sih gini. Paket lengkap yang sempurna nih dari Mas Ivan, gimana nih? Saya sampaikan batas bawahnya sebagai pekerja bahwa kita dibayar setiap bulan oleh perusahaan adalah atas kesepakatan yang sudah kita lakukan dengan perusahaan. Di awal ya. Atas pekerjaan yang kita sepakati harus mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Harus datang jam sekian, Pulang jam sekian. Harus begini, harus begitu. Kita udah sepakat itu. Penuhi itu, aman kita. Itu batas bawahnya. Artinya kalau kita disuruh mengerjakan 10, kita berhasil mengerjakan 10, ya itu batas bawahnya, udah minimal begitu memang harusnya. Oke, udah paling minimalnya ya? Paling minimalnya begitu. Artinya apa? Kita kerja nggak boleh salah. Disitulah kita dibayar setiap bulan oleh perusahaan. Anda kerjakan ini ya. Untuk mengerjakan ini setiap bulan kamu dibayar sekian. Sepakat, tanda tangan. Nggak boleh salah. Kalau nggak sepakat ya nggak usah tanda tangan ya? Iya dong. Kalau ketika salah ada konsekuensi dong. Apapun itu bentuknya. Lalu kemudian kalau dia berhasil mengerjakan 10 karena diminta 10, ya jangan minta apa-apa lagi. Karena memang sudah sesuai kesepakatan. Kalau Anda bekerja diminta 10, menghasilkan 20, itu prestasi. Apakah kemudian otomatis perusahaan harus memberikan apresiasi? Enggak. Oke. Jadi jangan punya ekspektasi yang berlebihan. Ini yang membuat akhirnya banyak pekerja kita kecewa. Oke. Wah, gua harus kayak gini. Padahal perusahaan nggak butuh yang begitu sebenarnya. Lo penuhi aja job desk lo dengan baik, itu udah paling keren sebenarnya. Berarti atraksi di luar job desk itu sebenarnya nggak perlu banget juga dilakukan. Kecuali itu tadi kita punya ambisi sesuatu. Ya, yang ingin dikejar ya. Oke. Kayak tadi Devi, aku bisa melakukan lebih kok. Silakan kalau itu bisa satisfying yourself gitu. Tapi jangan punya ekspektasi bahwa nanti gue dilihat oleh manajer lalu berharap dipromosi, dinaikkan gajinya. Enggak. Karena itu akan kecewa pasti kita. Oke. Berarti apa? Manajerial diri yang terpenting ya, memanage diri sendiri dulu ya. Mengelola ekspektasi. Oke. Jangan pernah terlalu berharap. Jadi, ini luar biasa sekali Mas Ivan dan Mbak Devi. Bicaranya makin menarik ya teman-teman tentang dunia kerja dan dunia promosi ini. Ternyata ini kita bongkar-bongkaran, kita belak-belakan di podcast Inspiratif Daun Hijau ini biar teman-teman ya bisa bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perusahaan tanpa ekspektasi yang berlebihan. Iya. Kan begitu ya. Karena semua dari kita punya motivasi berbeda, perusahaan juga punya ekspektasi yang berbeda terhadap setiap pekerjaan itu. Kesannya kok transaksional sekali ya? Loh memang transaksional ya. Faktanya begitu. Bisnis apapun bisnisnya itu tentang bagaimana menghasilkan profit, membangun dan menjaga reputasi yang baik dan menjaga keberlangsungan dari kedua hal ini. Ketika bisnis tidak memenuhi ini, tinggal tunggu waktunya akan tutup bisnisnya. Artinya apa? Seluruh pekerja yang ada di perusahaan itu pekerjaannya harus mengarah ke sini. Itu aja, itu batas bawahnya. Wow. Berarti tadi profit transaksional tuh, terus profit, membangun dan menjaga reputasi dan sustainability atas keduanya. Oke, jadi kalau teman-teman yang punya perusahaan, 3 poin ini yang harus dijaga dalam mengelola karyawan ataupun pegawainya gitu ya, seperti itu. Wow, luar biasa sekali Mas Ivan dan Mbak Devi. Saya jadi agak malu jadi ketahuan itu. Ternyata bukan tipe orang yang ambisi-ambisi banget. Tidak berarti nggak bisa berubah ya Mas. Tapi bisa berubah ya? Nggak masalah. Tapi kan tadi bukan masalah benar salah ya, ambisi itu ya. Preferensi. Preferensi kenyamanan kita ya. Kenyamanan bukan berarti bahwa nggak ambisi terus nggak bisa berhasil. Enggak. Ini cuma masalah bahwa kita lebih pemilih yang mana. Itu aja. Dan salah nggak punya pengen gaji lebih tinggi? Ya enggak. Salah nggak pengen punya posisi lebih tinggi? Enggak juga. Kenyamanan pribadi dan juga kebutuhan. Dan ada kalanya seperti hidup semuanya sangat fluid, berubah-berubah. Siapa tahu tahun depan jadi orang lebih ambisius. Oh iya, karena melihat ternyata kita harus kayak gini. Iya. Jadi dengan hasil obrolan dari Mas Ivan dan Mbak Devi ini, teman-teman yang jadi karyawan di tempat kerja, istilahnya gini Mas, berarti teman-teman tuh jangan cuma kerja aja terus diem nggak ngomong ke atasan itu maunya apa gitu kan. Kalau emang mau naik jabatan, mau naik posisi, mau naik gaji ya ngomong. Tapi kan ini Pak, terakhir nih, biasanya kalau yang ngomong
itu ditandain sama atasannya. Oh iya. Rewel gitu. Ada juga yang kayak gitu. Enggak. Oh, ada sih ada. Ada kan? Ada kan atasannya kayak gitu kan? Ada. Malah yang tadinya udah di dalam radarnya atasan malah dikeluarin sama atasan di luar radar gitu. Kadang ada gitu juga. Nah itu gimana tuh menyikapinya? Ya, kurang canggih berarti atasannya. Oh atasan berarti yang harus diganti atasannya ya teman-teman. Kurang canggih berarti karena begini, fungsi atasan itu ya, manajer itu kan pengelola. Yes. Apa sih yang dikelola? Kinerja dan tim. Betul. Lalu develop, apa yang di-develop? Kinerja dan tim. Yang ketiga, coaching. Coaching, oke. 3 peran ini harus benar-benar bisa mahir dilakukan oleh setiap Manajer. manajer yang ada di perusahaan. Ketika perusahaan punya manajer yang sadar peran 3 hal ini, pasti harinya kenceng sih perusahaannya. Dan sebaliknya, kalau perusahaannya punya manajernya yang nggak begitu, ya segitu-segitu aja biasanya. Oke. Artinya ketika si manajernya sudah sadar peran, nggak punya tuh pikiran kalau misalnya ada orang yang ngomong, lalu dia keluarin dari ini orang Rewel. ambisius nih, gue jadi deg-degan. gitu ya. Saya pernah ketemu sama kandidat, ini lagi interview, dia lulusan Australia, perempuan. Pada saat interview sama user sekaligus nih, jadi diberikan kesempatan, ada pertanyaan nggak yang ingin disampaikan ke kami? Pertanyaan dia apa? Dalam 5 tahun ke depan saya bisa jadi manajer nggak di sini? Ada manajernya loh. Oke. Ada calon manajernya loh. Keren ya. Keren kan? Keren. Wih, menarik nih. Maksudnya ini orang ambisi kan? Ambisi. Dia udah tahu apa yang ingin dia raih gitu. Oh, saya tanya, oh menarik ini kan? Ini justru malah membangkitkan keinginan tahuan gitu ya. Kenapa Anda punya pikiran bahwa bisa menjadi manajer dalam 5 tahun? Bapaknya balik gitu kan? Iya, soalnya pengen tahu aja di sini karir developmentnya seperti apa. Wow, makin dia narik lagi nih. Dia udah ngomong masalah karir development. Menurut Anda, saya tanya kembali, menurut Anda manajer itu kualifikasinya seperti apa? Menurut dia, gitu kan? Oh iya, dia harus bisa begini. Oke, menurut Anda dalam durasi 5 tahun Anda punya nggak kemampuan itu nanti? Oh bisa, saya yakin saya bisa kok. Wih, ini orang confident banget kan, maksudnya percaya diri sekali. Oh gitu, oke. Terus terang saja di sini masih belum ada orang dalam 5 tahun jadi manajer, karena memang di sini kualifikasi untuk menjadi seorang manajer itu butuh jam terbang minimal sekian lama. Tapi kita memang tidak menutup kemungkinan karena memang kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi masa depan. Lo ngomongnya begitu. Dan manajernya pun mengamini. Iya, nggak tahu. Siapa tahu memang Anda bisa jadi orang pertama yang jadi manajer di sini dalam usia 5 tahun bekerja. Itu respon kami. Dan akhirnya singkat cerita diterima orang ini. Dan di usianya yang 4 tahun sudah menjadi seorang supervisor. Wow, berarti dia membuktikan memang kepercayaan dirinya. Itulah orang-orang yang Di punya luar. ambisi biasanya dia akan tertantang kalau memang diakomodasi gitu. Gitu. Beda-beda, setiap orang tuh beda-beda dan nggak salah atau benar. Jadi tenang aja, nggak apa-apa kok Karena kan memang kebutuhan perusahaan juga beda-beda ya. Ada posisi-posisi yang memang harus diisi oleh orang-orang tertentu kan, seperti tadi dikatakan oleh Mas Ivan ya. Dan kadang-kadang kita juga jangan patah semangat, karena belum tentu tidak dipromosikan di pekerjaan ini, tidak berarti Anda tidak memiliki value atau nilai. Kadang juga meskipun kecewa ya. Kenapa dia promosi bukan dia? Seperti judul podcast. Walaupun sakit hati, tapi ya itu kembali lagi atasannya mungkin yang kurang bisa menilai. Karena saya sangat terkesan dengan sebuah cerita tentang mobil, mobil Jeep yang 30-40 tahun usianya. Kalau misalnya masuk ke sebuah mobil showroom ya, dengan mobil yang
usianya 30 tahun. Banyak yang mungkin apaan ini? Mobil tua gitu. Nggak ada nilainya. Ya, saya lebih banyak jualan Toyota yang cuma 5 tahun, 10 tahun, nggak ada nilainya usia 20-30 tahun. Tapi coba bawa Jeep itu ke tempat pencinta Jeep. mobil-mobil Jeep. Jeep yang harganya yang tadinya dipikir cuma berapa puluh juta bisa dibayar ratusan juta kalau memang orang-orang yang melihat itu orang-orang yang tepat, yang bisa menghargai dan mengapresiasi. So jangan patah semangat, nggak dipromosiin di sini, tidak berarti nggak dipromosiin di sini gitu. Karena orang itu aja nggak bisa melihat nilai dari sebuah Jeep yang sangat jarang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang lama kerja tapi nggak dipromosiin, nggak naik-naik dan sebagainya, boleh cari tempat lain. Atau tadi dia boleh ya sebenarnya utarakan aja ya, sampaikan dan memang kalau punya ambisi sampaikan saja dengan baik-baik. Dan tadi yang terpenting adalah kompetensi pribadi, kemampuan pribadi yang terus harus ditingkatkan. Reputasi diri harus terus dijaga. Wow, kita bongkar-bongkaran. Terima kasih banyak Mas Ivan dan Mbak Devi atas obrolannya, sehingga ini bisa menginspirasi banyak teman-teman di sana, tidak hanya karyawan, tapi juga para atasan, manajer ataupun HR yang melihat video ini. Bagaimana tadi melakukan proses promosi dengan baik dan benar, dan juga tadi sebagai karyawan bagaimana kita bisa mencapai jabatan yang lebih tinggi lagi dengan cara yang benar. Tadi tips dan triknya sudah disampaikan langsung oleh Mas Ivan dan juga Mbak Devi. Terima kasih banyak Mas Ivan dan Mbak Devi atas obrolan inspiratifnya. Insya Allah ini pasti membawa manfaat untuk banyak orang di luar sana yang melihat podcast inspiratif ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di momen-momen berikutnya, di obrolan-obrolan yang lebih seru dan tentunya memberikan inspirasi bagi banyak orang. Oke, teman-teman, demikian obrolannya ya. Tadi untuk yang mau naik jabatan boleh, yang mau naik gaji juga boleh, tergantung dengan kepuasan dan kepuasan yang diinginkan oleh diri kita masing-masing. Dan seperti dari kata Mas Ivan, tidak ada benar atau salah di dunia kerja, itu semuanya sah-sah saja selama dilakukan dengan baik dan benar. Oke, demikian podcast inspiratif Daun Hijau hari ini. Terjawab sudah pertanyaan di awal, kenapa dia yang dipromosikan, bukan saya gitu. Tadi sudah dijawab oleh Mas Ivan dan juga Mbak Devi. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Saya Ginanjar, terima kasih sudah menyaksikan podcast inspiratif Daun Hijau Al Azhar Cibubur. Sampai bertemu di podcast-podcast berikutnya. Dah.